Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena ketakwaan bisa membuat kita terhindar dari segala macam musibah dan bala. Ketika kita tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dalam artian ketakwaan kita ini kurang, artinya kita jauh dari Allah Jalla wa'ala, maka kita harus bersiap. Allah Jalla wa'ala akan menurunkan bala atau musibah. Demikian juga apabila penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka penduduk tersebut harus bersiap akan datangnya musibah atau bala dari Allah Azza wa Jalla. Karena ketakwaan inilah, ma'asyiral muslimin, adalah kunci seseorang untuk terhindar dari bala dan mendapatkan kebahagiaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzila balaun illa bidan bin." Tidaklah bala itu turun, tidaklah musibah itu turun, tidaklah ujian itu turun, illa bidan bin, kecuali karena sebab dosa. Wa ma rufi'a balaun illa bitaubatin. Kalau bala itu turun karena dosa, maka ada solusinya, ma'asyiral muslimin. Kata Ali, dan tidaklah musibah itu Allah angkat, tidaklah bala itu Allah angkat, ujian, kesusahan itu Allah angkat, illa bitaubatin, kecuali karena bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ma'asyiral muslimin, istri yang tidak taat pada suami, ini musibah. Anak yang gak nurut, anak yang gak soleh, ini musibah. Hutang yang banyak di mana-mana, ini musibah. Rizki yang sempit, ini juga musibah. Nganggur cari pekerjaan di mana-mana gak bisa, ini juga musibah. Kemarau berkepanjangan, ternak pada mati, panen gagal, dan lain sebagainya, ini juga musibah. Solusinya cuma satu: istighfar sama Allah, taubat sama Allah. Jadi kalau panjenengan merasa mendapatkan musibah, merasa mendapatkan ujian, solusinya cuma satu, yaitu istighfar sama Allah. Bukan malah jauh dari Allah, tapi harus dekat sama Allah, harus istighfar sama Allah. Karena cobaan yang Allah berikan kepada panjenengan itu bisa jadi sebagai bentuk hukuman dari Allah karena panjenengan terlalu jauh. Ma'asyiral muslimin, apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ini sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri illa bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, gempa, banjir, longsor. Apa sebabnya?
Sebabnya adalah tangan-tangan manusia, dosa manusia itu sendiri. Allah juga berfirman, "Wa ma asobatkum musibatun illa bima qaddamat aidikum." Dan tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali sebab tangan-tangan kalian atau dosa-dosa kalian sendiri. Kesulitan-kesulitan itu sebab dosa-dosa kalian sendiri. Dan Nabi alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina, idza dhahara riba wa zina, adinallahu bihalakihim." Apabila zina sudah merajalela, kita lihat perzinahan sudah merajalela, dan riba sudah merajalela, apa kata Rasul? Adinallahu bihalakihim. Maka itu sama saja kita mengizinkan Allah untuk menghancurkan kaum tersebut atau kota tersebut atau kampung tersebut. Maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah dan istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, kalau boleh saya bertanya, bukankah Nabi Adam alaihissalam turun dari surga karena sebab dosa dia kepada Allah Azza wa Jalla? Lalu Allah kembalikan dia ke surga ketika dia bertaubat istighfar kepada Allah dengan doanya, "Rabbana dzalamna anfusana." Wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi. Dan Nabi Yunus alaihissalam ditimpa musibah, dimakan ikan haut, sebagian ulama mengatakan ikan paus, karena sebab dosa yang beliau lakukan, yaitu beliau meninggalkan kaumnya, hijrah terlebih dahulu. Dan seorang nabi tidak boleh meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Tuhannya. Maka oleh sebab itu Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah. Apa solusinya? Taubat, istighfar. Nabi Yunus mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin." Maka pada hari ketiga Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Allah berfirman tentang Nabi Yunus, kalau seandainya Yunus gak bertobat, niscaya Yunus akan tetap berada pada perut ikan dalam rentang waktu yang sangat lama. Allah berfirman, "Walaula in kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Yunus itu enggak tobat, enggak istighfar, enggak minta ampun atas dosanya, niscaya Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan dalam rentan waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita ketika tertimpa musibah, tertimpa masalah, kita suka menyalahkan orang lain. Terkadang anak kita nggak nurut sama kita, kita salahkan anak kita. Terkadang istri kita nggak nurut sama kita, kita salahkan anak kita, kita salahkan istri kita. Tapi ma'asyiral muslimin, ada satu hal yang kita nggak boleh lupa. Terkadang itu semua terjadi justru karena sebab dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah jadikan istri kita, anak kita sebagai bentuk hukuman atas dosa kita. Dan tentu musibah, ujian, bala itu bagian dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Karena dengan adanya ujian, dengan adanya bala, maka kita bertobat kepada Allah, kemudian kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang muslim harus nantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam yang mulia, beliau terjaga dari dosa. Meski demikian, Nabi kita yang mulia dalam sehari, beliau bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali istighfar.
Maka kita yang bukan nabi, yang banyak dosa, sudah seharusnya minta ampun sama Allah lebih dari 100 kali. Aku qouli hada wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, perlu kita berprinsip bahwa segala sesuatu yang membuat hati kita sempit, segala sesuatu yang menimpa kita, ini semua adalah karena kita jauh dari Allah Azza wa Jal, karena kita banyak dosa dengan Allah Azza wa Jal. Maka sebaiknya kita sebelum menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Mungkin kita jarang sholat, mungkin kita sholat tapi telat-telat, mungkin kita tidak menyempurnakan haknya Allah, sehingga Allah tidak menyempurnakan hak kita. Kita minta rizki yang sempurna, kita minta rizki yang cepat, kita minta doa kita cepat dikabulkan, tapi kita tidak menyempurnakan haknya Allah Azza wa Jal. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan cuaca, kenapa gempa, kenapa longsor, maka ada baiknya kita menyalahkan diri kita sendiri. Barangkali itu semua adalah sebab dosa kita. Maka ma'asyiral muslimin, Rasul alaihissalatu wassalam memberikan kita sebuah wejangan tentang keutamaan bertaubat. Rasul mengatakan, man lazima istighfaron, sopo sing seneng istighfar, siapa yang suka istighfar, istiqomah istighfar, terus beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan, maka Allah akan jadikan setiap kesedihan dia kelapangan, kesenangan. Allah akan jadikan setiap kesedihan dia, kegundahan dia, farajan, kelapangan, kesenangan. Wa min kulli diqin makhrajan, dan setiap kesempitan yang dia alami, makhrajan, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang suka istighfar, kata Rasul, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kok moro-moro panjenengan kok rizkinya sempit, mungkin panjenengan kurang taubatnya. Kok tiba-tiba panjenengan dapat masa di pekerjaan, mungkin panjenengan kurang istighfar. Maka sebaiknya seorang muslim senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau suatu negeri ditimpa musibah, bala dan lain sebagainya, mungkin sudah merajalela maksiat di negeri tersebut, tapi Ustaz, kok nggak diadab negerinya, kok nggak dihancurkan negerinya oleh Allah Azza wa Jal? Mungkin di negeri itu masih ada orang yang istighfar sama Allah Azza wa Jal. Jadi kita terima kasih sama orang yang istighfar. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah nggak akan binasakan negeri, Allah nggak akan menghancurkan suatu kampung selama orang-orang di kampung tersebut masih minta ampun, masih bertobat, masih istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa istiqomah membasahi lisan-lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah akan memperbaiki semua urusan-urusan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma rabbana hawwin alaina fi sakaratil maut
wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wa ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qimus shalah.